Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad sa'at rasul rabbina bil haqqi wa nudu andil jannatu rizqumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu dini kullihi walau karihal musyrikun. Syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa pertama-tama menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Sehingga kita bisa berkumpul, bertemu di masjid ini dalam rangka kita belajar bersama-sama yang khususnya adalah tentang petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan atau membahas tentang tema yang sebenarnya sebelumnya juga sudah pernah kami sampaikan, yaitu poligami menurut yang dijelaskan oleh Al-Quran. Kalau kita memperhatikan tentang sistem poligami di dalam Islam yang sekarang ini telah berlaku, rasanya ya, kami setelah mengadakan ya beberapa pengkajian dan juga pengamatan, perlu kiranya dari hasil pengamatan yang kami lakukan itu akan kami sampaikan kepada saudaraku sekalian untuk bisa kita diskusikan bersama-sama. Yang demikian itu karena sistem poligami yang berjalan itu kayaknya loh ya, ada hal-hal yang perlu adanya satu pemikiran lebih jauh. Yang akhir-akhir ini kan banyak sekali ya orang-orang menikah sekaligus dengan 3 orang, sekaligus 2 orang, ada yang 4 orang. Nah, di situ kan sepertinya orientasi daripada mereka itu melakukan karena masalah materi keduniaan. Artinya uangnya banyak itu loh. Betul nggak kira-kira? Nah. Kemudian juga kami sering ya saudara-saudara kita di dalam WA, saya kan termasuk juga banyak sekali grup-grup yang ikut itu ya, menyampaikan komentar itu ya tidak pernah merujuk pada satu dasar-dasar yang jelas ya, pokoknya cuma komentar aja udah gini gitu toh. Ya, maka coba untuk meneliti bagaimana sebenarnya sistem poligami itu sesuai dengan yang diterangkan oleh Al-Quran. Dan juga pada saat sekarang ini yang sering kita dengar bahwa sistem poligami itu mereka merujuk kepada sunnah Rasul, betul nggak? Nah, tetapi sunnah Rasul itu seperti apa nggak pernah dibahas, gitu loh. Nanti nama Rasul dipakai-pakai, ya, nggak ada pembahasannya, nggak ada rujukannya kan, repot nanti. Tetapi kadang-kadang dalam grup itu juga hanya berdebat masing-masing gitu. Tapi dari hasil debatan itu tidak ada yang merujuk atau memunculkan ayat-ayat. Ya, karena seluruh hukum yang berkaitan dengan manusia itu tentu saja kan Allah sudah menjelaskan melalui wahyu yang ada di dalam Al-Quran. Itu pasti diatur dengan jelas gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk menjawab persoalan ini tadi kami sengaja mengadakan pengamatan dan pemahaman khususnya yang berkaitan dengan poligami tersebut agar masalahnya menjadi jelas. Karena semua
kegiatan apapun yang menyangkut hukum Allah, kalau nanti ternyata keliru gitu loh, walaupun tidak disengaja, tetap ada resikonya, ya, ada resikonya. Nah, resikonya akan menimpa diri kita sendiri, gitu. Maka kita secara bersama-sama, mari untuk mengadakan satu pengamatan. Ada juga di antara teman-teman kita yang ngomong bahwa ini ajaran Gonamu itu tidak menghargai wanita, ada yang bilang begitu. Wah, ya nggak bisa begitu loh. Iya, ada yang begitu. Nah, orang berpendapat ya boleh-boleh saja lah. Oleh karena itulah saudara sekalian, mari kita bersama-sama, ya. Karena gini, pada kebanyakan orang yang berpoligami itu adalah seorang laki-laki yang sudah usianya cukup, ya bukan cukup dewasa lagi, cukup tua. Menikah dengan yang gadis-gadis itu loh. Milihnya itu yang gadis. Nah, kan tentu saja timbul pertanyaan, kenapa begitu gitu. Nanti alasannya kan wanita lebih banyak dari laki-laki, bilangnya gitu. Ya, statistik ini katanya begitu. Saya juga bukan orang statistik, nggak tahu. Ada yang bagian statistik sini? Apa benar bahwa perempuan lebih banyak dari laki-laki? Nah, saudara sekalian, mari kita di dalam pengamatan ini kita pikir positif, bahwa setiap Allah menentukan hukum atau perintah apapun pasti mengandung hal-hal yang memang betul-betul bermanfaat bagi manusia, baik diri sendiri, masyarakat umum, lingkungan, ya. Itu mesti akan memberikan manfaat. Kalau belum, itu mesti ada sesuatu belum sesuai, ya. Itu harus kita teliti ulang. Karena fakta juga banyak hal-hal yang sudah dilakukan, misalnya Adam turun dari surga, ternyata dari surga. Ya. Nah, setelah kita tahu bahwa bukan dari surga, saya sedang menulis tentang sebenarnya manusia pertama itu siapa. Ya. Kan bukan Adam kan? Ada manusia pertama di bumi. Nah, lalu manusia pertama siapa? Yang saya tulis. Nah, saudara sekalian, sebenarnya Allah menciptakan manusia itu kan terdiri laki dan perempuan sejak awal dulu, dengan tujuan untuk berpasang-pasangan dalam rangka menurunkan generasi. Dengan begitu diharapkan yang menyembah Allah itu semakin banyak gitu loh. Tapi fakta membuktikan, sekarang saya tanya, penduduk di bumi itu berapa miliar? Sekarang? Sekitar. Terus yang menyembah Allah kan separuh aja nggak ada kan? Nah, kan berarti generasinya semakin berkembang banyak, tapi yang menyembah Allah itu semakin sedikit. Padahal Allah kan berpesan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat 5156 itu. Nah, oleh karena itu, kalau ternyata begitu, kenapa ya? Nah, sehingga dengan demikian kita perlu mengadakan satu pengamatan, ya. Jadi seiring dengan berkembangnya manusia dan ternyata yang menyembah Allah sangat sedikit, padahal Allah sengaja menciptakan manusia itu dengan memiliki perasaan kasih sayang antara laki dan perempuan, sudah menjadi ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sehingga di sini kalau misalnya poligami itu nanti tidak sesuai dengan prinsip kasih sayang, kan berarti perlu kita tinjau ulang, itu maksudnya. Ya. Untuk mengawali ini kita lihat dulu, ya. Surat Ali Imran ayat yang surat nomor, maksudnya surat Ali Imran surat nomor 3 ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini,
yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Coba kita lihat ya. Zuzina linnasi hubus sahawati minan nisa. Dihiasi bagi manusia. Berarti hiasan. Ya. Hubus sahawati minan nisa. Mencintai sahwat itu keinginan dari perempuan. Berarti aslinya yang dicintai itu sahwatnya, bukan perempuannya. Ya. Menurut ayat ini loh. Gini betul. Ayatnya bilang begitu kok. Wal banin, anak-anak. Setiap orang mesti mencintai anak-anak. Ya. Wal konatiril mukontoroti, harta benda yang banyak atau kekayaan yang banyak. Minat dahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Emas dan perak itu melambangkan perhiasan yang harganya mahal. Itu setiap orang suka itu, seneng gitu ya. Tapi kemudian wal khailil musawamah. Di sini kan khail musawamah itu kuda yang tersedia, itu artinya kendaraan. Kalau zaman dulu kan kuda, tapi sekarang kan mungkin bukan kuda lagi. Kalau dulu kemana-mana kan naik kuda, sekarang juga masih ada yang naik unta ada ya. Kalau di sana di Arab Saudi. Tapi kendaraan sekarang bisa naik sepeda motor, mobil mewah gitu ya. Wal anam itu adalah binatang ternak. Binatang ternak itu dicintai juga. Wal hars itu artinya ladang. Di sini ada beberapa yang dicintai oleh manusia itu adalah syahwat dari perempuan, anak-anak, harta benda yang banyak dari emas dan perak, kendaraan, kuda yang tersedia, kemudian binatang ternak dan hars. Lah, dzalika mataul hayati dunia, semua itu adalah kelengkapan hidup di dunia, hanya kelengkapan. Ya, walaupun tadi diterjemahkan kesenangan, kalau saya cenderung kelengkapan, mata itu ini kelengkapan. Ya. Terus kemudian wallahu, dan Allah indahu, kepadanya husnul ma'ab, tempat kembali yang terbaik. Berarti Allah itu ya, kepadanya tempat kembali yang terbaik. Nah, saudara sekalian, dari ayat ini bisa dipahami bahwa sebenarnya manusia diciptakan oleh Allah, kemudian dilahirkan di muka bumi ini untuk saling bergenerasi, maksudnya ini, antara laki-laki dan perempuan saling mencintai. Terus kemudian ada istilahnya pernikahan itu kan terus harus menggunakan dasar-dasar yang jelas gitu, maksudnya. Tidak boleh walaupun saling mencintai terus semaunya sendiri, kan nggak boleh kan. Harus membuat aturan atau menggunakan aturan yang ditetapkan oleh Allah. Itu sudah merupakan hiasan. Hiasannya memang begitu. Maka hiasan itu sesuatu yang tidak asli karena dipoles supaya kelihatan bagus, maksudnya itu. Jadi berhias kan supaya kelihatan cantik, supaya kelihatan ganteng, kan berhias. Nah, saudara sekalian, kemudian mencintai anak-anak. Siapapun itu mencintai anak-anak. Jenengan walaupun bukan anaknya sendiri. Digendong karo ibuke, jenengan bawa, digendong gendi, diciumi. Coba nek jangan nyium keliru. Keliru ibu itu. Nah, gimana? Itu salah satu bukti bahwa semua manusia mencintai anak-anak. Terus kemudian kendaraan harta benda yang banyak. Jangan kerja pagi, siang, sore, malam, lembur. Tapi efek juga nggak pernah. Uangnya banyak ini. Itu kan berarti setiap orang begitu. Emas dan perak itu simpanan emasnya itu banyak sekali. Perhiasannya tuh merempeyong. Ya. Nah ini kan berarti sudah ada nasnya begitu. Ya. Terus kendaraan dia sudah punya mobil itu sudah, sepeda motor sudah 4, mobilnya 3. Ya. Nanti masih rencana pengen lagi. Sekarang ada mobil listrik, harganya 750 juta. Itu pun harus nginden, keluarnya lama nanti. Coba bayangkan. Nanti garasinya nggak muat. Ya. Nah, ayatnya ada begini. Terus kemudian binatang ternak. Jenengan misalnya ada memelihara ayam, bebek, kemudian ada kambing, ada sapi.
Ayam lah misalnya, ayam itu kan harganya nggak begitu mahal ya. Kemudian setelah bertelur menetas, terus induknya itu kan ke jalan sana, rumahnya di jalan, terus ada anaknya kena sepeda motor lewat gitu. Jenengan kira-kira bahasa Jawa ini gelo nggak? Nah itu pertanda jenengan itu mencelakai binatang ternak tadi. Waduh gimana nih, menetasnya 7 kok di mati 1, berarti tinggal 6. Nah tinggal 6 kan bener, nomor 6 itu kan al-an'am, binatang ternak. Terus harus itu ladang. Di sini ada petani nggak? Orang, saya tahu sendiri ya, orang ke sawah ngurusi air itu sampai larut malam, tapi nggak pernah sholat malam. Ya, loh kok sampai saat ini? Wah nyari air. Wah kalau nggak begini nggak dapat air pak, nanti nggak bisa panen. Nah sekarang apa yang terjadi? Belum lama ini ada wereng, perkebunan tikus, sekarang tikus sudah nggak ada. Sekarang burung, banyak yang gagal panen karena burungnya luar biasa. Karena burung kok seksa mbok kurung, saya burung tak lepaskan. Jadi sawah saya nggak diserang burung, gitu. Ya. Nah ini merupakan, tetapi semua itu Allah mengendalikan mataul hayat dunia, kelengkapan hidup di dunia. Jangan diartikan kesenangan. Makanya kesenangan itu sama senang-senang tok. Kelengkapan hidup, kalau sudah lengkap ya sudah, maksudnya gitu. Tapi ditegaskan wallahu, dan Allah indahu, padanya husnul maaf, tempat kembali yang terbaik. Semua tadi itu bukan tempat yang terbaik, itu hanya kelengkapan dunia. Ya. Itu artinya di dalam ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa antara laki-laki dan perempuan memang ada rasa kasih sayang, saling menyayangi, saling membutuhkan. Coba untuk bisa melengkapi ini kita lihat surat Rum, Arum ya, surat Rum itu surat 30 ayat 21. Itu yang sering dibaca oleh Pak Naib ketika ngijab ke nganten itu. Ya. Surat 30 ayat 21. Kalau jenengan bikin undangan kan ada itu ayat ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jangan perhatikan. Wa min ayatihi, dan dari ayat-ayatnya. Ayat ini bukan ayat pasal, tapi ayat pertanda, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Maksudnya gitu. An khalaqalakum min anfusikum azwaja, yang telah menciptakan bagi kamu itu dari dirimu sendiri itu pasangan. Jangan diartikan istri dulu, pasangan gitu aja. Jadi pasangan itu dari dirinya sendiri. Jenengan tidak boleh nikah dengan jin. Ya, nanti nggak bisa pulang. Kemudian tujuannya litas kunu ilaiha, agar kamu tinggal bersamanya dengan pasangan tadi. Kemudian waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Di sini kan jenengan ada nganten itu. Sing tukang mejang itu nanti supaya sakinah mawaddah warahmah kan. Saya tanya, itu artinya apa, Pak? Aku juga tahu, dia bilang gitu loh. Ini gimana? Jangan anten nggak tahu. Jadi dia jadikan di antara itu mawaddah itu adalah pengharapan, rahmah itu artinya kasih sayang. Nah, sekarang kalau orang dinikahkan, pengharapannya apa? Supaya punya keturunan. Maksudnya gitu. Maka jangan KB. Masa urung apa KB. Nanti nggak punya keturunan. Jadi mawaddah warahmah itu artinya pengharapan dan kasih sayang. Nah, berarti kan kasih sayang itu ada gitu Mas. Antara laki-laki dan perempuan ada unsur kasih sayang.
Tapi sekarang ini ada ya orang yang suaminya sakit, istrinya itu melayani, nggak mau ngasih minum, nggak mau karena takut ketularan. Loh, ini gimana? Kasih sayang kan hilang kan? Ketika penjenengan kasih sayang ditampakkan, itu nanti cepat sembuh suaminya. Gimana? Ya, saya itu orang-orang kena COVID tak gandeng sembuh kok. Nyatanya nggak nulari saya. Gimana? Tapi saya mohon kepada Allah aja. Ya Allah, ini sahabat saya, masuk kena gini-gini, tolong ya sembuhkan. Atas izin Allah sembuh. Ya, selama ini kan enggak, saudaranya sakit, keluarganya sakit itu malah nggak mau nengok. Lah, berarti kalau sampai dia meninggal itu karena stres. Betul loh enggak? Nah, mesti karena stres. Unsur kasih sayang itu harus diletakkan di mana saja. Ketika penjenengan kasih sayang dengan binatang, binatang itu diundang di mana saja datang. Burung itu saya undang pada datang kok. Angin itu juga datang. Suruh berhenti ya berhenti. Itu, ya. Terus kemudian inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, bahwa yang demikian itu ada ayat. Ayat ini di sini juga pertanda, ada ilmunya gitu loh. Bagi kaum yang memikirkan, yatafakkarun itu memikirkan. Jadi kalau dipikirkan semua itu ada ilmunya. Nah, ilmunya apa ya lah? Kasih sayang itu tadi kan. Keluarganya ya orang bedino padu. Padu ya Pak? Kok cekcok. Padui sikil papa tidur. Ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa sebenarnya di situ kan min ayatihan khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Nek sakinah itu di ayat lain, sakinah itu ketenangan. Nah, kalau tinggal bersama tadi liaskunu ilaiha kan berarti akan tenang. Gitu loh, ya.